eh, program itemen ya tadi ya. Program itemen ini yang bentuknya masih rar tadi itu harus diekstrak dulu ya. Diekstrak dulu, klik kanan, kemudian ekstrak to program itemen ya. Supaya nanti ekstraknya dalam bentuk folder. Nah, jadinya kan seperti ini nih. Nah, kemudian di dalam program itemen tadi kan ada dua file ya. Di dalam program itemen itu ada dua file. Yang pertama file program yang tulisannya itemen. Yang kedua file tabulasi. Tabulasi ini yang kalau kita buka isinya yang tadi, yang nanti kita gunakan untuk mentabulasi jawaban kita ya. Jawaban dari uji coba tes ya. Yang tadi sudah saya jelaskan cara untuk memasukkannya. Oke. Nah, sekarang untuk langkah persiapan menganalisis, sebenarnya program ini sangat gampang sekali. Cara menggunakannya sebenarnya saya tinggal klik ini 2 kali, itemen tinggal klik 2 kali sudah jalan. Seharusnya begitu. Tapi kelemahan dari program ini adalah program ini hanya bisa digunakan untuk laptop yang Windows-nya 32 bit. Nah, rata-rata laptop sekarang kan 364 ya, laptop-laptop yang baru. Yang 32 bit kan jarang sekali. Sehingga yang seharusnya tinggal diklik 2 kali sudah jalan, ini tidak bisa jalan di laptop zaman sekarang. Oleh karenanya, kita membutuhkan namanya program DOSBook yang kemarin juga sudah saya kirim, DOSBook itu. Sehingga nanti cara membukanya agak sedikit perlu beberapa langkah. Yang harusnya hanya klik 2 kali, nanti harus butuh beberapa langkah. Nah, untuk persiapan kita menganalisis, ini tadi di program itemen, kalau saya klik 2 kali, di dalamnya ada itemen dan tabulasi ini. Ini foldernya kita ganti dulu namanya. Diganti yang tidak terlalu panjang ya. Misalnya ini saya ganti latihan, itu saja biar gampang. Tidak terlalu panjang ya. Ganti menjadi folder latihan. Kalau Anda langsung mau mencoba di laptop Anda ya nggak apa-apa, silakan. Kalau nanti melihat kembali videonya silakan. Saya ganti menjadi latihan seperti ini ya, foldernya. Nah, setelah saya ganti foldernya menjadi latihan, nah seperti ini foldernya, jadi latihan di dalamnya ada 2 ya, itemen dan tabulasi. Ini harus selalu dalam satu folder ya. Jadi program itemen dan tabulasi data yang nanti akan kita analisis itu harus selalu dalam satu folder. Tidak boleh itemennya di tempat lain, tabulasinya di tempat lain. Jadi harus dalam satu folder. Nah, sudah saya ganti nama latihan. Kemudian folder ini harus kita pindahkan menjadi folder utama. Folder utama itu bukan folder di dalam folder ya maksudnya ya. Jadi folder utama. Contoh, ini saya cut, saya pindah ke E ya. Jangan di C, nanti bisa di D atau bisa di E ya. Saya pindah ke E, ya. Saya pindah ke sini. Nah, jadi di dalam drive E, ini saya simpan di E ya. Di E ada folder namanya latihan. Folder latihan kalau dibuka di dalamnya langsung berisi program itemen dan tabulasi. Jadi dijadikan folder sendiri ya, tidak boleh folder berada di dalam folder. Jadi latihan ini harus berada di sini. Sendiri folder utama. Kalau dibuka langsung ada 2 ini. Tidak boleh misalnya saya jadikan seperti ini misalnya.
Karena ini teknis, kadang-kadang seringkali gagal tuh hanya gara-gara ini. Misalnya saya buat folder PSP, di dalamnya saya isi latihan. Nah, ini enggak boleh seperti ini. Jadi di dalam folder PSP ada latihan, ya, tidak boleh, tapi harus menjadi folder sendiri. Nah, yang ada di E sini ya. Nah, di E ada latihan. Latihan kalau dibuka ada 2 program ini. Yang ini program, yang ini tabulasi jawaban kita. Nanti bisa diedit, disesuaikan dengan jawaban kita ya. Oke. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, langkah berikutnya kita harus menginstal program DOSBox yang kemarin sudah saya share. Juga mana program saya cari dulu. Nah, yang ini, yang program DOSBox ini kita install dulu di laptop kita, ya. Cara installnya seperti biasa, diklik saja 2 kali. Kemudian tinggal ikut next gitu aja ya. Next install gitu aja. Sudah selesai nih. Komplit. Sudah komplit, selesai, di close. Jadi installnya cuma gitu aja. Klik 2 kali. Kemudian klik next lagi, kemudian klik install. Sampai ada keterangan komplit, ditutup. Di close, selesai. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjalankan program itemman tadi ya. Kita akan menjalankan program itemman, tapi kita menjalankannya melalui DOSBox tadi. Karena seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, harusnya ini bisa langsung diklik 2 kali untuk membuka. Tapi karena program ini tidak support untuk laptop 64 bit zaman sekarang, kita butuh program DOSBox namanya. Ya. Nah, sudah muncul di desktop ini ya, DOSBox programnya yang ini. Ya. Nah. Oke. Cara menggunakannya itu sudah ada PPT-nya, nanti saya share PPT-nya ini. Nah, ini tinggal ngikutin aja nanti, tinggal ngikuti di sini. Panduannya tinggal ngikutin di sini ya. Ketik mount E, ada spasi, ikuti spasi gitu. Nah, saya akan praktekkan langsung. Saya akan praktekkan langsung supaya kalian bisa langsung melihat programnya. Oke. Ini DOSBox kelihatan ya programnya? Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini program kita, program DOSBox ini kita klik 2 kali ya. Atau diklik kanan, diklik 2 kali aja. Klik 2 kali. Nah, nanti muncul seperti ini, tampilannya seperti ini, tampilan programnya. Tampilannya seperti ini. Nah, saya tinggal ketik mengikuti tadi ya, catatan yang di PPT tadi. Mount T, kemudian spasi. Nah, tadi nyimpennya di mana? Kalau nyimpennya di E, berarti saya tulis E. E itu drive penyimpanan ya. Kalau nyimpannya di D, saya tulis D. Ingat. Nah, di laptop saya, ini tadi saya simpan di E. Yang folder latihan tadi loh. Folder latihan tadi saya simpan di E kan. Maka saya tulis E seperti ini. Kemudian titik 2. Kemudian saya tekan spasi lagi ya, spasi. Kemudian E lagi. Kemudian titik 2. Nanti di catatan PPT tadi sudah ada. Kemudian garis miring seperti ini. Nah, kemudian saya enter ya. Saya enter. Tampilannya nanti kayak gini tampilannya. Seperti ini.
Harusnya nggak serumit ini, tapi karena ini kita pakai dosbox tadi. Enter muncul seperti ini. Saya ketik lagi E. Kalau tadi disimpan di D ya berarti ketik D gitu ya, ngikutin yang atas ini. Kalau yang atas E ya ini E. Titik 2. Saya enter lagi. Seperti ini munculnya ya. Kedip-kedip gitu. Kemudian saya tulis dir. Ya, saya tulis dir. Kemudian saya enter lagi. Nanti tampilannya akan kayak gini ya, tampilannya. Tampilannya kayak gini. Lalu saya akan tulis CD spasi. Nah, tadi foldernya kan namanya latihan. Saya tulis CD spasi latihan. Ya, nanti disamakan aja nama foldernya biar gampang nirukannya. CD spasi latihan. Kemudian saya tekan enter ya. Saya enter. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Ya. Kemudian saya tulis itemen. Ini terakhir ya. Itemen. Jadi latihan. Masih kelewat enggak? Saya kadang-kadang ya lupa. Nah, ini tadi sampai sini ya. CD latihan enter. Oh, dir dulu ya. CD latihan, tekan enter, kemudian dir, lalu tekan enter. Nah, benar, saya ada yang kelewat. Nah, ini CD latihan, dir, enter, baru itemen. Ya. Ini sebenarnya cuma cara buka aja ini. Nah, enter nanti tampilan programnya kayak gini. Nah, ini baru tampil program itemennya. Kalau yang tadi di awal tadi beberapa langkah itu cara buka aja ya. Cara buka saja. Nah, ini program itemennya sudah muncul seperti ini ya. Nah, kalau sudah terbuka program itemennya itu nggak sampai 1 menit sudah selesai ya, menganalisis datanya. Nah, kalau Anda misal di rumah punya laptop jadul atau komputer jadul itu bisa langsung tinggal klik 2 kali tadi itemennya, nggak perlu pakai dosbox ini, langsung bisa terbuka. Ini ada penjelasannya seperti ini. Enter the name of the input file. Nah, nama file yang akan kita analisis tadi apa? Masih ingat namanya tabulasi kan? Filenya tadi loh yang ada di dalam folder. Namanya tabulasi. Maka kita tulis tabulasi. Kita tulis saja di sini. Tabulasi. Jangan lupa setelah kata tabulasi dikasih titik ya, dikasih titik kemudian txt. Txt itu extension filenya ya, kayak kalau Word kan doc gitu ya. Karena ini notepad teks ya, txt itu singkatan dari teks ya. Dimasukkan seperti ini. Nama file yang akan dianalisis tadi namanya tabulasi, dimasukkan tabulasi.txt. Kemudian enter ya. Enter, tekan enter. Setelah tekan enter, ini kan tidak muncul apa-apa. Setelah tekan enter tidak muncul apa-apa. Langkah berikutnya, di keyboard Anda tekan kontrol. Yang tulisannya CTRL ya. Tekan kontrol. Lalu tekan enter lagi. Enter. Kontrolnya ditekan aja, jangan dilepas. Tekan CTRL, kontrol, kemudian tekan enter. Nah, akan muncul tulisan seperti ini. Ya kalau belum pernah memang kelihatan lama karena memang ini tadi pakai pihak kedua. Enter the name of the output file. Nanti hasil analisisnya mau dikasih nama apa gitu loh. Kita ditanya seperti itu. Tulis saja namanya hasil. Jangan lupa dikasih .txt ya.
Lalu dikasih seperti itu, titik, kemudian txt, text. Setelah itu di enter lagi. Enter lagi. Nah, nggak muncul apa-apa ya. Sekarang tekan kontrol, kemudian tekan enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Tekan kontrol, enter. Anda ditanya, do you want the score written to file? Apakah skornya mau dimunculkan? Jawab yes. Ketik Y. Ketik Y. Lalu tekan enter. Nah, nggak muncul apa-apa, sama tekan kontrol, lalu tekan enter. Nah, akan muncul seperti ini. Enter the name of the score file. Skornya mau dikasih nama apa? Tulis saja, kasih namanya skor. Skor titik txt ya. Selalu ada txt-nya. Nah, setelah itu tekan enter lagi. Tidak ada apa-apa ya. Tekan kontrol, kemudian enter. Nah, keterangannya seperti ini. Item analysis is complete. Berarti analisis yang Anda lakukan sudah selesai. Analisis yang Anda lakukan sudah selesai. Kalau menggunakan laptop yang 32 bit yang jadul atau di komputer yang jadul itu Anda tinggal klik 2 kali programnya, kemudian nanti tinggal masukkan aja tabulasi.txt enter. Masukkan hasil.txt enter. Tulis Y enter. Tulis score.txt enter, selesai. Jadi cuman gitu aja kalau pakai laptop jadul. Nah, sampai di sini kita sudah selesai menganalisis. Terus hasilnya di mana, Pak? Nah, untuk melihat hasilnya kita lihat folder kita tadi. Folder kita tadi. Nah, folder kita tadi kita lihat. Yang mana tadi? Oke. Folder tadi yang folder latihan yang ada di drive E tadi yang saya buat folder latihan. Sebelumnya tadi kan hanya ada 2 file. Tadi hanya ada file tabulasi sama itemen. Sekarang filenya sudah jadi 4. Ada tambahan hasil sama skor. Jadi hasilnya masuk di dalam folder tadi yang kita buat tadi. Hasilnya masuk di dalam folder yang kita buat tadi. Nah, itu kira-kira cara menggunakan itemen untuk menganalisis. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi. Yang bikin lama adalah karena kita menggunakan DOSBox untuk membuka program ini. Karena laptop yang saya pakai 64 bit. Nah, hasilnya sudah muncul seperti ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang sambil nyoba enggak?